Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuru dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini, perkenankan saya sebagai moderator. Nama saya Muhammad Sofi Albar dari alumni Madin Miftahul Ulum Wonorejo. Dan di samping saya ini narasumber kita, yaitu Kepala Sekolah Madin Miftahul Ulum Wonorejo. Yang dulu latar belakangnya adalah seorang murid sekolah di Madin tersebut, sehingga sekarang menjadi sosok tokoh yang ada di sekolah, yaitu kepala sekolah. Nah, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan bagaimana perjuangan dari kepala sekolah. Sebelumnya, narasumber kita adalah Ustadz Mikdad Alfa, SPDI, kurang lebih nanti akan diperkenalkan lagi oleh narasumber kita. Nah, untuk saat ini, mari kita dengarkan perjuangan awal mula dulu menjadi murid sehingga menjadi kepala sekolah, begitu Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Muhammad Mikdad Alfa, SPDI, selaku Kepala Sekolah Madrasah Diniyah Miftahul Ulum Wonorejo. Memang saya di Madin Miftahul Ulum Wonorejo ini secara struktural merupakan kepala sekolah. Cuman secara kebersamaan tidak ada istilah kepala sekolah, tidak ada istilah guru biasa. Semuanya sama-sama kedudukannya. Makanya madrasah ini bisa solid. Karena banyak lembaga-lembaga yang di situ tidak bisa berkembang karena ada istilah kepala sekolah dotang-duding. Itu yang menyebabkan tidak bisa berkembang. Tapi kalau di Madrasah Diniyah Miftahul Ulum Wonorejo, semuanya bersama. Tidak ada istilah kepala sekolah. Saya memang sekitar tahun 84 masuk di Madin Miftahul Ulum Wonorejo. Yang jenjangnya itu mulai kelas 1 sampai kelas 6. Cuman kelas 1 itu ada 3 jenjang. Ada 1A, 1B, dan juga 1C. Sehingga sampai tamat di Madin Miftahul Ulum Wonorejo itu kurang lebih 8 tahun. 8 tahun lamanya? 8 tahun lamanya. Sehingga ya sangat jenuh sebenarnya. Tidak imbang. 8 tahun itu lama atau menurut Pak Mikdad? Lama. Ya, karena kan pada umumnya anak itu kalau sudah kelas 6 SD, kelas 6 ya. SD, lah sudah barang tentu madinnya juga kelas 6. Sehingga imbang. Kan kalau madrasah diniyah ini ada istilah ula, ada istilah wusto. Kalau ula itu sederajat dengan SD. Kalau wusto sederajat dengan SMP atau sanawiyah. Ya. Nah, lika-liku di madrasah itu sangat banyak. Jadi saya menjadi siswa itu guru-gurunya ya banyak yang bermacam-macam. Di dalam model pembelajarannya ada yang model keras, ada yang model nyantai, ada yang model seneng cerita. Tapi dengan model yang seperti itu banyak yang saya ambil hikmah. Sehingga bisa saya terapkan tatkala saya jadi guru di madrasah itu. Itu pun juga saya bandingkan tatkala saya di pesantren. Oh, ternyata juga ada guru saya yang di desa juga sama persis di pondok pesantren. Nah, sehingga banyak sekali model-model yang diberikan oleh guru saya yang ada di Madin Miftahul Ulum Wonorejo dan juga di pondok, saya campurkan. Sehingga dari model yang disampaikan oleh guru, yang saya sampaikan, saya campur, saya sampaikan terhadap murid saya. Alhamdulillah, ternyata murid-murid bisa menerima. Buktinya,
kami tatkala anak itu sudah lulus, anak tetap bisa nyapa, hormat terhadap guru. Kan pada intinya sekolah madrasah diniyah ini dalam rangka untuk mendidik anak untuk menempuh dengan ilmu dan juga akhlakul karimah. Masya Allah. Tapi mohon maaf, Pak. Tadi kan ada yang namanya itu guru keras. Coba mungkin yang dimaksud keras itu apa, suka memukul begitu, Pak? Model keras gini. Jadi kadang guru itu jatahnya hafalan. Oh ya. Kalau tidak hafal, Sering itu, Pak ya? ya sering. Sering. Zaman dulu. Kalau sekarang malah tidak ada. Wah. Hafalan-hafalan itu sudah jarang sekarang. Iya. Karena kondisional. Sekarang kan ya sekolah-sekolah umum itu banyak ekstra, banyak tugas. Akhirnya kami selaku guru yang ada di Madin mengimbangkan, kasihan terhadap anak-anak. Tapi tidak mengurangi dalam masalah pembelajaran di Madin sendiri. Dan pada intinya memberikan pelajaran terhadap anak itu yang sekiranya anak bisa menerima dan nanti bisa mengeterapkan, mengamalkan ya. Seperti itu. Ya. Tapi rumor tadi yang disebutkan adalah kebersamaan, Pak ya. Kepala sekolah juga mengajar dong, Pak ya? Iya. Apakah tidak sama dengan lembaga lain? Enggak. Memang benar Pak Midat mengajar? Iya, ya? Mengajar. Malah saya itu sebagai guru kelas. Sebagai guru juga? Guru kelas. Bukan hanya guru pengawasnya guru? Iya, bukan. Jadi ya memang seharusnya secara struktural kami adalah kepala sekolah. Kepala sekolah tadi. Nah, kepala sekolah kalau di dalam lingkup lembaga itu kan secara kinerja hanya mengawasi terhadap guru. Ya, seperti itu. Tapi saya sampaikan bahwa di Madrasah Madin Miftahul Ulum ini kebersamaan yang kita utamakan. Kebersamaan. Jadi enggak ada istilah itu kepala sekolah, itu guru fak, itu guru wali kelas. Tidak ada. Sehingga mengkritik, memberikan masukan, ya itu biasa sudah. Tidak jarang apa yang saya sampaikan kepada guru-guru disanggah dan juga dikritik. Biasa itu kalau di Wonorejo. Salut berarti. Iya, biasa itu. Sehingga solid. Enggak. Tidak ada istilah, oh aku kepala sekolah. Tidak ada. Tidak ada tertanam kesombongan. Oh, tidak ada. Malah lucunya kalau di Madrasah Diniyah Miftahul Ulum Wonorejo itu enggak ada yang ingin jadi kepala sekolah. Saya sendiri dulu karena didorong oleh Bapak Haji Ali. Bapak Haji Ali? Ya, karena beliaunya adalah kepala sekolah sebelumnya saya. Oh, gitu Pak ya. Seperti itu. Jadi penerus yang mau jadi penerusnya Pak Haji Ali itu nggak mau, sehingga bagaimana itu? Sehingga Pak Midat yang disuruh? Iya, seperti itu. Saya sendiri malah pada waktu itu saya nggak mau. Sebuah kehormatan itu? Ya, kalau menurut saya bukan kehormatan. Malah menjadikan amanah. Oh ya, yang lebih dari kelak itu akan menjadi pertanggungjawaban saya di hadapan Yang Maha Kuasa. Mungkin dari dorongan Pak Haji Ali tersebut juga mendapatkan amanah tadi, sehingga juga butuh pertimbangan Pak Haji Ali mungkin. Dan mendengar itu, salah satu Pak Midat juga bekerja sebagai tokoh masyarakat, yang dimana itu adalah mudin kematian sama, istilahnya itu ada mudin kematian sama mudin pernikahan ya. Apakah ya mungkin dari mandat Pak Haji Ali tidak memperbanyak pertimbangan sehingga mungkin Pak Midat ini sudah jadi mudin, sudah jadi tokoh masyarakat begitu. Itu gimana beban menjadi mudin sambil menjadi kepala sekolah, sambil ngajar begitu, Pak? Sudah saya katakan tadi, bahwa kalau kepala sekolah itu saya kira tidak ada beban. Karena apa? Kebersamaan. Makanya saya tidak ada beban sama sekali. Enjoy saya. Santai. Malah kalau ada rapat-rapat, kalau memang itu tidak harus saya yang datang, saya wakilkan. Karena ya itu, saya juga banyak kerja di luar. Ya. Apalagi kalau dinas gitu, Pak. Iya. Jadi kalau ada rapat-rapat saya wakilkan. Kecuali kalau memang saya harus hadir. Yaitu baru saya yang datang. Seperti itu. Ya kalau Pak Haji Ali mempunyai pertimbangan-pertimbangan lain, mengapa saya yang disuruh untuk menjadi kepala sekolah, yaitu wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ya, saya
kurang begitu tahu alasannya apa. Yang jelas memang Pak Jali tatkala itu kan ada istilah kepala, ada istilah wakil. Oh ya. Nah, wakilnya itu saya. Struktural itu. Nah, kemudian saya naik menjadi kepala sekolah. Nah, kalau sekarang kan sudah dibagi-bagi, ada istilah waka kurikulum, ada istilah waka kesiswaan dan lain sebagainya. Jadi semua nggak ada beban sama sekali, Pak? Nggak ada beban sama sekali, karena semuanya dipikul bersama. Ya. Tapi tadi setelah melanjutkan dari sekolah madrasah itu, Pak, ya, semurid setelah kelas 6, 8 tahun lamanya. Nah, apakah Pak Midat ini sekolah wusto di pondok pesantren atau bagaimana, atau sanawiyah di situ, Pak? Kalau masalah meneruskannya dari rumah, dari madrasah desa ke pondok, itu memang saya masuk ke Pondok Lirboyo itu tidak langsung masuk ke jenjang selanjutnya. Karena di sana itu ada istilah tes seleksi. Ya, seleksi. Kalau memang nanti mampu di jenjang selanjutnya, berarti istilahnya sana itu sanawiyah. Ya. Nah, itu langsung bisa masuk. Tapi saya memang masuk ke Lirboyo, saya ambil dari dasar. Saya masuk kelas 4. Padahal di sini sudah lulus. Kelas 6. Berarti ngulang lagi ya? Ngulang lagi. Karena saya berpikiran untuk madrasah di desa, nah itu kan sudah tahu. Yes, kita sekolah kadang pokoknya masuk gitu dong. Untuk menerima pelajaran secara maksimal kurang. Ya, kurang. Kurang lebih berapa tahun ada di pondok pesantren? Kurang lebih saya 10 tahun. 10 tahun di Lirboyo. Berarti sangat lama di pondok pesantrennya. Ya, bukan sangat lama, malah kurang lama. Kurang lama. Baru kali ini. Karena saudara-saudara saya itu minimal 15 tahun di sana. Mungkin karena kecerdasan sehingga menjadi ekstensi itu lebih cepat dulu, Pak. Jadi yang dimana pendidikan itu ditempuh 15 tahun, namun karena kecerdasan Pak Midat itu sehingga lebih cepat. Apakah begitu? Kalau di sana itu tidak ada istilah ditempuh dengan singkat, nggak ada. Oh, nggak ada. Normal. Ya, karena reguler. Ya, mungkin ada kan itu di kaidahnya di dalam kitab itu, di antara syarat mencari ilmu adalah harus tulus zaman. Harus lama waktunya. Kalau sedikit-sedikit itu kurang begitu barokah. Katanya seperti itu. Ya memang kan ada istilah orang itu mendapatkan ilmu laduni, ada yang tidak. Tapi kalau saya kira tidak tergolong orang yang itu. Jadi memang sedang-sedang saja. Cukup. Jadi sesuai saja, tidak yang cepat gitu. Tidak juga. Ya alhamdulillah dengan modal yang pemikiran cuman sedang-sedang saja bisa menempuh sampai tamat di Lirboyo. Masya Allah. Kalau saya juga khidmah itu mengajar 1 tahun di Lirboyo. Kemudian pamitan pulang, disuruh nikah oleh kiai. Boyong itu namanya, Pak, ya? Boyong, disuruh nikah oleh kiai. Jadi ya, alhamdulillah, ya yang dinikahi perempuan juga. Ya pasti itu, Pak. Ya. Pasti. Jadi setelah dari pondok pesantren mengabdi, bahasanya itu 1 tahun, setelah itu menikah, terus pulang kembali ke desa, terus menjadi kepala sekolah lagi atau ke Pak Mudin itu, Pak? Ya gini. Jadi saya pulang dari pondok, itu tidak langsung nikah. Jadi disuruh oleh kiai nikah dan juga calonnya itu diambilkan dari santri perempuan. Tatkala itu Kiai Lirboyo, Kiai Anwar Mansur yang sekarang menjadi pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, itu yang menyuruh saya untuk menikah. Malah itu yang menjadi kehormatan bagi saya. Wong saya sendiri itu orang yang anaknya siapa, tidak ada orang yang tahu. Wong bapak saya cuman pedagang, tidak punya ilmu. Kalau ilmunya dagang punya, tapi kalau ilmu agama tidak punya. Nah, tapi oleh kiai kok diberi keistimewaan, disuruh nikah, kemudian dicarikan juga, dipilihkan juga. Alhamdulillah itu yang sangat saya syukuri. Nikmat mana lagi? Itu sangat syukuri seperti itu. Karena dari santri tatkala itu zaman saya
itu sudah mencapai 10.000. 10.000 Iya. santri. Iya. Kemudian yang tamatan bareng saya itu 1.137. Yang pamitan boyong satu-satunya yang diberikan keistimewaan, diberikan untuk nikah, cuman saya. Salah satu apa cuman satu-satu? Cuman satu-satu. Berarti dari antara 10.000 tadi. Bukan, dari tamatan saya. Oh, dari 1.137 yang cuman saya. Sudah, sampean kalau pulang harus nikah. Ini calon istrimu. Sudah seperti sudah itu. Disiapkan gitu. Alhamdulillah. Wes itu bahagia yang luar biasa. Bahagia yang luar biasa. Itu di luar apakah itu perempuannya cantik atau tidak. Sudah luar biasa. Tapi tatkala sudah pulang ke rumah, tatkala ditawari itu, gak bisa tidur saya. 1 minggu. 1 minggu? Iya. Karena takut perempuannya itu jelek, besar, tinggi. Oh, gimana nasibnya saya? Jadi pemberian dari Kiai itu masih belum tahu siapa? Belum gitu. tahu. Yang pasti perempuan gitu perempuan, aja. Iya. Ya itu, tapi 1 minggu gak bisa tidur. Gak bisa tidur karena takut gitu. Karena takut jelek, takut besar, takut tinggi. Terus padahal saya kan tidak begitu besar, tidak begitu kecil kan, sedang. Seperti itu. Terus menghilangkan seminggu itu terus apakah menjadi kenyataan atau mungkin tidak sesuai yang diharapkan? Jadi beliaunya Kiai Anwar itu ngomong, sudah, sampean kalau pulang nanti sampean harus nikah. Jodohnya sudah ada. Nanti 1 bulan sampean saya bel. Saya suruh ke sini dengan apa sampean? Ulah napa Kiai? Bahasanya Kiai. Iya. Ulah napa Kiai? Ya wis, deloken. Seperti itu. Nggih pun. Akhirnya dapat 1 bulan, ditelepon saya. Disuruh ke Lirboyo. Ya alhamdulillah sampai di sana. Kemudian saya disuruh oleh Mbak Yai Anwar itu nanti kalau ada perempuan memberikan minuman deloken ya. Nggih Yai, saya gitu ngomongnya. Ya. Akhirnya terbukti tatkala memberikan minuman, saya lihat terus. Gak kedip saya. Karena takut keliru. Takut paham. Ya. Akhirnya saya lihat terus. Ternyata ya sudah di hati sudah masuk. Sesuai dengan harapan. Alhamdulillah. Kalau sudah masuk, kemudian Mbak Yai keluar. Ya apa dat? Nggih monggo kerja Yai. Seperti itu. Alhamdulillah. Akhirnya bisa tidur nyenyak itu, Pak. Bisa tidur nyenyak. Dalam sekian 1 minggu tidak bisa tidur nyenyak, sekarang sudah bisa tidur nyenyak. Jadi terus nanti menjadi kepala sekolah itu Pak ya. Proyek untuk ke depan madrasah diniyah itu mungkin ada yang akan sudah distrategiskan oleh Pak Midat yang sudah disiapkan bekal ke depannya madrasah ini mau dibuat apa dibuat muridnya lebih ditambahkan banyak lagi santri dan santriwatinya. Ya harapan saya itu sudah saya pikir matang-matang. Jadi yang sekiranya madrasah ini kualitasnya ini bisa maksimal. Didukung dengan guru-guru, tenaga pengajar yang mungkin tidak dimiliki oleh madrasah diniyah yang lainnya. Ya terus terang madrasah kita, madrasah diniyah Miftahul Ulum Wonorejo ini tenaga pengajarnya semuanya profesional. Mulai ijazah SD sampai doktor ada. Di madrasah itu Masya Allah. Sampai doktor ada. SD pun juga ada. Iya. SD itu ada. Bahkan yang bukan SD, SR sebelumnya SD ada. Oh ya. Itu ada. Kalau yang SD, SR itu semuanya guru-guru saya dulu. Ya sampai sekarang guru saya karena tidak ada istilah mantan guru. Kalau mantan istri ada. Mantan istri ada. Ya. Nah, seperti mantan pacar. Tapi mantan istri sudah punya. Belum. Ya jangan sampai ada mantan istri ya. Berarti kan cerai kalau mantan istri. Kalau mantan pacar
Ya mungkin ada. Mungkin ada. Tapi kan gitu ya. rahasia. Iya. Ya, rahasia. Jadi dari guru-guru itu yang dari tingkat SR sampai doktor itu ada di situ, Pak. Ada. Sungguh profesional sekali berarti, Pak ya. Makanya saya dengan adanya tenaga pendidik yang sangat profesional, saya menginginkan Madrasah Diniyah Miftahul Ulum Wonorejo ini adalah madrasah yang tamatan dari madrasah ini sudah bisa memahami tentang ilmu agama dan juga bisa memahami tentang ilmu Al-Quran yang bisa nanti diterapkan kepada masyarakat. Contoh, di antara pendidikan di madrasah itu ada istilah ekstra pembacaan tahlil dan yasin. Itu kan termasuk pendidikan yang sangat perlu di masyarakat. Saya targetkan anak-anak yang tamat di madrasah kita. Nah ini harus bisa memimpin tahlil dan juga yasin di masyarakat. Itu sangat dibutuhkan. Nah target madrasah, yaitu anak-anak yang keluar dari madrasah kita, ini harus bisa untuk terjun ke masyarakat. Walaupun tidak maksimal. Paling tidak bisa dipakai di masyarakat. Seperti itu. Untuk pelatihan pembacaan tahlil dan yasin itu apa rutin, Pak? Itu setiap 1 bulan sekali. Oh, tapi Jadi, 1 bulan setiap 1 bulan sekali, setiap 1 bulan sekali itu pasti ada. Pasti ada. Pasti itu. Karena dalam rangka kita mendidik terhadap anak. Makanya dalam pembacaan yasin itu tidak terlalu cepat. Oh ya. Pembacaan tahlil tidak terlalu cepat. Biar anak bisa mengikuti. Ya alhamdulillah dengan modal seperti itu dari anak-anak didik kami, yaitu semuanya kalau ada acara-acara tahlilan, ada acara-acara kegiatan ke masyarakat, bisa mengikuti. Seandainya disuruh, insya Allah bisa. Insya Allah bisa mimpin tahlil gitu, Pak. Bisa. Jadi tidak khawatir dengan alumni keluaran madrasah tadi, Pak ya. Iya. Makanya saya itu berharap dari anak-anak selain mendapatkan ilmu agama dan juga anak-anak ini juga mengedepankan akhlakul karimah. Karena zaman sekarang terus terang kalau anak tidak dibekali dengan ilmu agama, tidak dibekali dengan pendidikan akhlak, jadinya bagaimana? Kan tidak jarang anak sampai memukul terhadap orang tua. Karena apa? Tidak dibekali dengan ilmu agama. Anak kadang bertengkar dengan saudaranya, rebutan dengan warisan. Seperti itu. Tidak jarang anak sampai memukul orang tua, membunuh orang tua. Gara-gara apa? Gara-gara warisan. Oleh bapaknya tidak diberi warisan, akhirnya bapaknya dibunuh. Padahal mendapatkan warisan syaratnya tidak harus membunuh. Kalau membunuh tidak dapat warisan malah. Oh, begitu hukumnya. Iya. Karena sangat menunggu lama warisan sehingga orang tuanya dibunuh. Wah, itu. Kesalahan berarti, Pak. Iya. Selain mungkin ada lagi untuk tahlil setelah itu ketularan. Ya, diantaranya Ekstra Banjari. Oh, ada Banjari. Itu juga yang dipimpin, dikoordinatori oleh Bapak Ustadz Rofi'i. Oh, Ustadz Rofi'i. Itu sudah berjalan. Kemudian juga saya ada harapan nanti ada ekstra qiraatul Quran. Yaitu kami mendatangkan pendidik karena terus terang tenaga pengajar kita tidak ada yang ahli seperti itu. Oh, masih harus mendatangkan. Masalahnya kan kalau qiraatul Quran, tilawatul Quran, yaitu harus berbakat. Pinter bagaimanapun kalau bukan gak punya bakat ya gak bisa. Ya, betul. Saya itu punya cerita. Dulu di pondok itu saya karena dapat pesan dari guru saya di desa, di Madrasah Diniyah. Itu bapaknya Pak Sais. Namanya Bapak Haji Rahmatullah. Itu guru yang sangat saya favorit. Ada guru favorit. Ya, guru favorit yang namanya Pak Haji Rahmat itu saya sangat favorit. Pak Haji Rahmat. Pak Haji Rahmat. Wah, itu model pembelajarannya, model penyampaiannya saya bawa sampai ke pondok pesantren. Masya Allah. Nah itu beliau tatkala saya pamiti, saya mondok. Diomongi dengan beliau. Awakmu yang gini pondok, kabeh kegiatan melok ono. Itu sebuah mandat. Nah, ya.
melono. Lah engkok ketemu cek gini masyarakat. Sing ndi engkok sing kanggo. Lah prinsip itu pesannya Pak Jiromat yang seperti itu yang saya pegang. Lah akhirnya tatkala di pondok ikut saya. Pencak ikut. Oh, ikut semua. Ya. Kemudian jahit ikut. Oh, ada jahit. Dekor ikut. Tilawatul Quran ikut saya. Jadi semua kegiatan semua di kegiatan pondok, saya ikuti. santren itu ikut semua. Saya ikuti semua. Akhirnya tatkala ekstra tilawatul Quran, kiroat kalau di desa, kiroat. Nah itu saya ikut. Pasti ada di Cagak. Tempatnya itu ada Cagak. Pasti saya ada di Cagak sambil nyenden. Nah, oleh pelatih, itu kan pelatihnya ngajari. Ya. Nah, kemudian nyuruh kan, disuruh. Nah, ketepatan pada waktu itu saya yang disuruh. Saya bilang, kamu. Hanya saya pura-pura gak dengar. Ya. Karena saya gak bisa. Kamu gak dengar saya. Pura-pura. Akhirnya ditanya, kamu gak bisa, Pak. Lah, tatkala itu sudah saya berarti bakat saya tidak kiroat. Bakat saya ke yang lain. Juga ikut pencak saya. Pencak itu saya ya sudah, kalau di sini ada istilah sabuk merah, sabuk hitam, sabuk putih. Tingkatan. Nah, kalau saya itu masih dasar, sabuk merah. Seneng kalau ada tanding itu. Kan biasanya ada dari perguruan mana. Dan kala itu saya kedatangan perguruan dari Bojonegoro. Oh, Ponorogo. Ya, Ponorogo. Itu hebat itu. Hebat Ponorogo itu. Ini tanding dengan anak-anak di Lirboyo di bawah naungan Mbah Maksum. Nah, tanding. Seorang pendiri pencaknya langsung berarti? Iya. Akhirnya saya ikut. Dengan, kalau di Wonorejo ada yang namanya Hasan itu bagus itu pencaknya. Kemudian saya ditanding. Padahal biasanya saya ya rodok menangan. Tatkala itu dengan Ponorogo kalah saya. Kena di sini, ngeblak, akhirnya leren di sana. Bukan bakatnya lagi. Nah, akhirnya semua ekstra ternyata nggak ada yang bakat. Tapi semuanya saya ikuti. Pernah karena jadi pengalaman. Ya. Gitu, Pak. Ternyata ya banyak manfaatnya. Ekstra MC. Saya ikut juga. Master seremoni. Ekstra ceramah, saya ikut. Akhirnya MC kan sering digunakan di kondangan gitu. Kan lumayan. Ya, hitung-hitung yo ono sangu nih kan di kono. Benar betul. Iya kan? Sekali berkata sudah kita dihargai oleh masyarakat. Nah, itu yang saya pegang dari guru saya, ternyata di pondok pesantren apapun yang kita perbuat pasti ada manfaatnya. Pasti. Apapun yang kita ikuti pasti ada manfaatnya. Terbukti saya sendiri. Sampai saya akhirnya jadi. Nah, itu juga lucu. Dulu saya di pondok itu sudah dipanggil mudin. Masya Allah. Dengan teman-teman itu. Keliru sebenarnya. Kok jadi dipanggil bupati gitu enak jadi bupati. Karena sebuah bercandaan mudin akhirnya jadi mudin. Nah, makanya ada kaidah majra'atul al-ma'had majra'atul bait. Jadi apa yang ada di pondok, kejadian apa yang dilakukan di pondok, insya Allah akan timbul di rumah. Makanya kalau ada lakopan di pondok, itu biasanya rata-rata wujud di rumah. Saya punya teman, malah saya yang melakopi. Ada yang namanya mujib. Mujib itu kalau waktunya masak, gak mau masak. Kalau sudah jatahnya makan, dia ikut makan. Ya. Akhirnya saya bilang, ini jadi bos saya. Akhirnya dipanggil mujib bos. Ya alhamdulillah. Sekarang jadi bos. Walaupun bos tempe. Wah, tapi namanya bos. Karena apa? Setiap harinya habis 4 kuintal. Setiap hari? Setiap harinya habis 4 kuintal. Saya tanyakan, 1 kuintalnya berapa hasilnya? Saya gitu kan. Paling minim 400.000. 1 kuintal. 400.000 kali 5. Oh, kali 5. Kadang kali paling minimal 4 kuintal. Minimal 4 kuintal itu minimal. Kan 1.600.000 setiap hari. Ya. Hasil bersih. Hasil bersih. Nah itu barokahnya saya juluki bos.
Makanya saya kan anak-anak dulu teman-teman, mengapa kok juluki saya Mudin? Seharusnya kan juluki saya Bupati kan lumayan. Bisa mengenakkan sampean sebagai Ya, murid saya. betul. Kan seperti itu. Kalau kita bahas Bupati ini jadi akhir Iya. tahun-tahun ini tahun politik Ya, juga Pak ya. alhamdulillah. Sangat panjang begitu Pak ya. Ya. Sehingga dari murid sampai studi lanjut di pesantren. Masya Allah. Saya mempunyai angan-angan. Madrasah Diniyah Miftahul Ulum Wonorejo. Saya semenjak tatkala itu menjadi guru di sana. Sekitar tahun 2002. 2002-2003 saya masuk menjadi guru pengajar di Madin Miftahul Ulum Wonorejo. Ini jumlah murid gak sampai 200. Gak sampai 200. Pada tahun 2002 ini. Gak sampai 200. Sekitar 175. Malah saya pernah tanya pada Bapak Haji Ali yang selaku kepala sekolah sebelumnya saya, dulu pernah sampai kurang dari 100. Cuman 75, 65. Tapi semenjak saya masuk di sana, lah itu murid tambah banyak. Sampai sekarang mencapai 400 lebih. Sampai 400 sekarang. lebih. Jadi saya ingat dawuhnya Hadratus Syekh D. Hamzah Besuk, Pondok Pesantren Besuk. Pesantren Besuk. Kalau ada lembaga atau ma'had ataupun apapun namanya, yang di situ pendirinya tergolong sebagian dari walinya Allah. Insya Allah lembaga itu semakin tahun semakin tambah berkembang. Makanya saya yakin pendiri muassis di Madrasah Diniyah Miftahul Ulum Wonorejo salah satunya pasti ada yang wali. Bukan karena dari pengajar-pengajar kita profesional semua, tidak. Tapi ya itu diantaranya. Tapi pendiri ini yang sangat menentukan. Sampai solid seperti ini. Baik guru dengan pengurus solid terus. Malah kan ada kegiatan rutinan 15 hari itu ada istilah istighosah. Istighosah, pengurus dan juga guru dan juga simpatisan dari masyarakat. Kebersamaan itu Pak. Iya, itu dalam rangka yang memintakan terhadap anak-anak didik, biar anak-anak didik siswa-siswi Madrasah Diniyah Miftahul Ulum Wonorejo menjadi anak yang soleh solihah, manfaat barokah kehidupannya, biar menjadi kehidupan yang sukses. Itu di antara guru-guru menginginkan tidak cuman kuantitas saja, tapi kualitas juga dimaksimalkan. Subhanallah. Untuk motivasi terutama pada murid-murid di Madrasah Diniyah, juga sekaligus motivasi untuk penonton dari perjuangan murid sampai sehingga menjadi kepala sekolah, bisa diberikan sedikit ataupun banyak, itu mungkin nanti bisa dijelaskan. Saya berharap kepada semua masyarakat Wonorejo dan sekitarnya, jangan ragu dengan pendidikan madrasah. Terutama jangan ragu memasukkan anak-anak ke Madrasah Diniyah Miftahul Wonorejo. Karena didorong dengan tenaga pengajar yang sangat profesional, mulai dari SRSD dan juga doktor ada. Insya Allah dengan memasukkan anak-anak di Madrasah Diniyah Miftahul Wonorejo sangat-sangat bisa menjamin anak itu menjadi anak yang soleh solihah dan juga berakhlakul karimah. Selain itu, guru-gurunya juga memintakan anak-anak didik menjadi anak-anak yang sukses, sehingga tidak sukses di dunia saja, tapi sukses di akhirat. Apalagi dari alumni ini sangat mendukung dan juga bisa bercampur baur dengan madrasah, sehingga apapun kegiatan di madrasah dari alumni bisa mengikutinya. Begitu Pak ya? Ya. Terima kasih untuk Bapak Midhat selaku narasumber pada podcast hari ini. Sekian mungkin. Terima kasih saya ucapkan untuk penonton juga. Demikian
ucapan terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.